Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Keuangan optimis perekonomian Indonesia terus merangkak naik pada kuartal 2 tahun 2021. Hal ini dinilai dari sejumlah indikator yang tumbuh positif seperti konsumsi masyarakat hingga ekspor. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yakin perekonomian Indonesia secara bertahap terus tumbuh pada kuartal 2 tahun 2021. Bahkan Sri Mulyani menyebutkan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 8,3%. Hal ini bukan tanpa alasan, disebutkan Menq lantaran sejumlah indikator yang pulih, seperti PMI manufaktur yang naik hingga 54,6%. Konsumsi rumah tangga juga meningkat pada PDB, hingga konsumsi pemerintah yang naik 9,7%. Selain itu, peningkatan juga dibarengi dengan pertimbangan investasi, termasuk peningkatan ekspor yang bisa tumbuh hingga 19,7% dengan dibarengi impor hingga 19,7%. Kinerja ini akan terjaga. Dari kami Kementerian Keuangan membuat estimasi untuk konsumsi rumah tangga Q2 diperkirakan akan tumbuh antara 6 hingga 6,8%, melihat tren pada bulan April dan prediksi kita di bulan Mei ini. Konsumsi pemerintah tetap terjaga di 8,1 hingga 9,7%. Investasi akan mengalami akselerasi. Kita berharap bisa menembus double digit growth. Tapi kita range-nya antara 9,4 hingga 11,1. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi yang positif pada kuartal 2 mendatang diyakini dapat menumbuhkan asumsi perekonomian secara tahunan berada di angka 5,3%. Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS memutuskan untuk menurunkan tingkat suku bunga penjaminan simpanan untuk rupiah dan valuta asing pada Bank Umum dan BPR ini masing-masing sebesar 25 basis poin. Suku bunga penjaminan untuk rupiah di Bank Umum menjadi 4%. Rapat Dewan Komisioner LPS memutuskan untuk menurunkan tingkat suku bunga penjaminan simpanan untuk rupiah dan valuta asing pada Bank Umum dan BPR masing-masing sebesar 25 basis poin. Dengan demikian, Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudi Sadewa menyebutkan suku bunga penjaminan untuk rupiah di Bank Umum menjadi 4%, sementara suku bunga penjaminan falas di Bank Umum menjadi 0,5%. Sedangkan suku bunga penjaminan di BPR menjadi 6,5% dan berlaku pada 29 Mei hingga 29 September 2021. Penurunan suku bunga ini disebutkan Purbaya adanya lantaran sejumlah pertimbangan seperti arah suku bunga simpanan perbankan menunjukkan tren penurunan dan potensial berlanjut yang ditopang oleh kondisi likuiditas perbankan yang longgar. Selain itu, kebijakan otoritas moneter juga akan dipandang masih menerapkan kebijakan suku bunga rendah. Lembaga penjamin simpanan menetapkan untuk menurunkan tingkat bunga penjaminan untuk simpanan rupiah dan valuta asing di Bank Umum serta untuk simpanan rupiah di BPR masing-masing sebesar 25 basis point dengan rincian sebagai berikut. Untuk Bank Umum, rupiah suku bunga penjaminannya menjadi 4%, untuk falas 0,5%, untuk Bank Perkreditan Rakyat suku bunga penjaminan rupiahnya menjadi 6,5%. Selanjutnya, tingkat bunga penjaminan tersebut berlaku untuk periode tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan 29 September 2021. Di samping itu, kebijakan penurunan suku bunga penjaminan ini lantaran LPS melihat kondisi sistem keuangan domestik yang relatif terkendali di tengah ketidakpastian ekonomi global yang belum mereda. Demi perluasan pasar ekspor, pemerintah melalui Duta Besar Indonesia untuk Australia mendorong perusahaan BUMN agar bisa menggandeng mitra di Australia dalam upaya mendorong ekspor nasional. Dan hal tersebut dilakukan untuk memanfaatkan kerjasama perdagangan Indonesia-Australia yang berlaku sejak Juli 2020.
Implementasi kerjasama Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership atau IACPA diharapkan semakin efektif meningkatkan akses pasar ekspor ke depan. Duta Besar Republik Indonesia untuk Australia, Kristiarto Legowo menegaskan bahwa para pelaku usaha diharapkan dapat memanfaatkan cakupan IACPA yang komprehensif seperti penghapusan tarif biaya masuk perdagangan barang, kesempatan yang luas di perdagangan jasa, serta program-program pengembangan sumber daya manusia dan tentunya peluang investasi dari kedua negara. Karena pada tahun 2020 kita sudah mencatat adanya peningkatan ekspor Indonesia ke Australia. Dan dengan adanya peningkatan ini maka saya yakini ini juga akan mulai mampu menurunkan defisit perdagangan Indonesia dengan Australia. Mudah-mudahan dalam waktu yang akan datang defisit ini semakin kecil dan mudah-mudahan menjadi harapan kita semua kita nantinya yang akan survive. Provinsi DKI Jakarta kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Opini WTP dari BPK ini merupakan kali keempat yang diraih Pemprov DKI Jakarta secara berturut sejak tahun 2017. Provinsi DKI Jakarta berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan tahun 2020. Opini wajar tanpa pengecualian dari BPK ini merupakan kali keempat yang diraih Pemprov DKI Jakarta secara berturut-turut sejak 2017. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersyukur meski di tengah tekanan pandemi COVID-19, Pemprov DKI Jakarta bisa mempertahankan opini WTP-nya. Anies mengajak jajarannya terus menjaga prestasi ini agar menjadi tradisi dan menjadikan Pemprov DKI Jakarta lebih akuntabel dan makin dipercaya masyarakat. Opini WTP ini didapat melalui kerja keras seluruh jajaran Pemprov dan ikhtiar konsisten yang dilakukan terus-menerus untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan tata kelola keuangan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dijalankan dengan mengikuti tata kelola pemerintahan yang baik dan benar. Ini merupakan prestasi yang kami syukuri, kami banggakan, tapi juga sekaligus sebagai tonggak untuk ke depan kita bisa terus-menerus lebih baik di dalam penataan laporan keuangan kita. Pencapaian WTP bukan tujuan akhir, namun merupakan bagian dari proses peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Yuda Tripersetyo, Ade Ahmad, iNews melaporkan. Vision Plus kembali meluncurkan karya terbarunya The Waves. Dan The Waves ini merupakan tayangan yang menceritakan perjalanan sosok living legend di balik brand lokal, sneakers, dan denim di Indonesia. Nah, seri dokumenter ini menampilkan fashion lokal Indonesia yang sudah sangat mengalami kemajuan. The Waves hadir sebagai seri dokumenter karya anak bangsa terbaru produksi Vision Plus. Hadir dalam 6 episode, The Waves akan mengupas tuntas mengenai tren fashion dan perjalanannya di Indonesia dalam beberapa gelombang. The Waves menyajikan informasi dengan tema industri mode kontemporer tanah air yang dikemas secara menarik dan autentik. Jadi dengan kita meng-highlight proses dan journey dari The Waves ini gitu, hopefully kalian lebih bisa aware dan support local pride gitu ya. Soalnya ini benar-benar asli Indonesia gitu, bukan kita kopas dari luar negeri gitu. It's kebanggaan Indonesia lah kalau bisa dibilang. Membahas sejarah industri mode kontemporer Indonesia, serial The Waves dapat menginspirasi dan meningkatkan kepedulian masyarakat untuk terus mendukung brand lokal tanah air. Justru dengan kita belajar di sini, diharapkan teman-teman lain tuh semangat untuk mengedepankan industri ini lagi, untuk berkontribusi juga di dalam sini gitu. Nah ini mungkin itu tadi saya bilang mungkin pelajaran dari yang brand-brand yang udah bercerita di sini sama yang baru-baru ini juga jadi pelajaran buat semua brand.
Vision Plus Original The Waves yang akan kembali menyambungkan tren fashion dan perkembangan industri brand lokal di Indonesia sendiri sudah bisa disaksikan eksklusif di Vision Plus. Dari Jakarta, Bayu Pradana, Aris Setiawan, iNews, melaporkan. Baru Anda yang baru bergabung, kami akan menghadirkan kembali informasi yang sudah disiapkan oleh redaksi pagi seperti aparat Polres Bengkulu Selatan peringkus 2 orang pelaku begal sadis yang sempat buron sejak April lalu. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.